Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan mengajar kami, memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu ketika kami mengerti semua yang Bapa kehendaki, kami mau hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, langit baru dan bumi baru akan menjadi tema renungan kita saat ini. Sebagai orang percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12, firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, persoalannya sekarang adalah menjadi anak-anak Allah ternyata tidak cukup hanya karena kita mengaku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita juga dituntut untuk percaya dalam namanya. Percaya juga tidak bisa diukur hanya sekedar dengan ucapan atau pengakuan bahwa kita percaya. Tetapi percaya itu berarti kita dituntut juga untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Artinya di sepanjang hari-hari hidup kita yang kita jalani saat ini, kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, saudaraku, satu hal yang harus benar-benar kita sadari ketika kita tahu keberadaan hidup kita sebagai anak-anak Allah, ya, maka kita juga harus berpikir bahwa Bapa kita itu berada di sorga. Artinya begini, kalau Bapa kita itu berada di sorga, saat ini kita harus mulai mengarahkan fokus kita hanya tertuju kepada Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Dan ini saudaraku harus menjadi satu-satunya kerinduan hidup kita. Melebihi apapun, ya, kerinduan kita akan Bapa di sorga itu harus menjadi keinginan satu-satunya yang menguasai pikiran dan perasaan kita. Kalau kita melihat Roma pasal yang ke-8 ayat 17, ayat 18, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lalu ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa mengerti bahwa sebagai ahli waris berarti kita akan menerima warisan, ya. Sebagai ahli waris kita akan menerima warisan, tetapi warisan yang akan kita terima itu
Bukan warisan yang membuat kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, bukan, ya. Warisan itu adalah warisan kerajaan yang Bapa sediakan bagi orang percaya. Perhatikan itu. Warisan kerajaan yang Bapa sediakan bagi orang percaya yang benar-benar hidup mengasihi Bapa di sorga ketika masih hidup di dunia ini. Artinya, apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, semuanya itu adalah kehendak Bapa. Dan itulah cara hidup yang menyukakan, yang menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Nah, saudaraku, oleh sebab itu, saat ini kita harus benar-benar sadar bahwa kalau kita ini anak, ya, kalau kita ini adalah anak, kalau kita ini adalah ahli waris, maka yang kita nantikan saat ini bukan yang lain, ya, tetapi yang kita nantikan saat ini adalah waktu yang akan tiba bagi kita untuk menerima warisan yang dijanjikan itu. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, ini artinya kalau saat ini saudaraku kita tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, maka kita tidak layak menjadi ahli waris. Kita tidak layak menjadi ahli waris yang akan menerima warisan yang telah Bapa sediakan itu. Artinya kita tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Jadi saudaraku, kalau kita masih hidup hari ini, kita hidup hanya untuk menantikan kedatangan Tuhan dan bukan yang lain. Sekali lagi, kita harus sadar bahwa kalau kita masih hidup hari ini, kita hidup hanya untuk menantikan kedatangan Tuhan saja dan bukan yang lain. Nah, tetapi di sini kita juga harus sadar bahwa kedatangan Tuhan itu bisa terjadi setiap saat tanpa kita sadari. Ini persoalannya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, ya. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita setiap saat supaya kapanpun waktu itu tiba, kita siap. Kapanpun Tuhan datang, kita siap supaya kita bisa ditemukan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya yang berkenan di hadapan Allah. Ini yang terutama, ini yang terpenting. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 firman Tuhan katakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita masih hidup hari ini, maka kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk terus merubah diri, ya. Kita harus terus berjuang untuk merubah diri supaya kita bisa menjadi semakin serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal. Dalam sikap, dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan, ya. Dan manusia batinnya kita harus semakin cemerlang, harus semakin bersih, harus semakin suci, harus semakin kudus, seperti yang Bapa di sorga kehendaki. 2 Petrus pasal yang ketiga, kalau kita baca ayat 14, firman Tuhan katakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara perhatikan baik. Dari kebenaran firman Tuhan ini hendak menyatakan kepada kita, jangan pernah mengharapkan warisan sebagai anak-anak Allah. Atau dengan kata lain, jangan pernah kita berharap bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga kalau saat ini kita tidak mau berusaha, kita tidak mau berjuang untuk tetap hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah.
Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 kalau kita baca, firman Tuhan katakan begini, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, saudara perhatikan itu. Ini artinya sekalipun kita ini adalah anak-anak Allah, tetapi untuk bisa diterima di langit baru dan bumi yang baru, maka menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, itu adalah harga mati yang tidak bisa kita tawar kalau kita mau diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Sebab jika tidak, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Oleh sebab itu bertobatlah sebelum terlambat, berubahlah sekarang juga sebelum terlambat, sebelum waktu Tuhan tiba bagi kita dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.